sih komuni pertama itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kakak. Teman-teman, ayo kita main di luar. Ayo, main apa? Ada deh. Oke. Komplim Alayum Gambreng. Main apa? Dia nggak kerasa bentar lagi kita mau ke ini pertama. Jadi bujurlah. Bagiannya sudah selesai, Kakak. Sudah, baru saja. Belajar apa sih tadi? Pelajaran komuni pertama. Apa sih komuni pertama itu? Aduh, pokoknya rame deh. Nanti pas kamu besar baru tahu kok. Lalu ngapain aja? Komuni pertama itu menerima roti dan anggur tahu. Alah, terima roti dan anggur ini senang banget. Padahal mama juga kasih aku roti loh. Roti sama anggur itu beda, Bang. Kalau roti itu tubuh Kristus, kalau anggur itu darah Kristus. Pokoknya nanti kamu paham deh. Ada suster. Selamat sore adik-adik. Sore, suster. Silakan masuk. Terima kasih. Bapak, ada suster. Selamat sore, suster. Sore Pak. Mari, suster, silakan masuk. Suster sendirian kan tadi? Ya, saya sendiri aja Pak. Iya. Ada berita apa, suster? Gini, Bapak, Ibu, anak-anak, saya dari seksi pewartaan paroki mau menyampaikan pesan dari pastor paroki. Oh, ada pesan apa, suster? Ya, dengan melihat situasi dan kondisi kita sekarang yang belum stabil dan juga pemerintah belum bisa mengizinkan kita untuk melakukan perayaan dalam bentuk apapun, maka untuk tahun ini penerimaan komuni pertama ditunda dulu. Itu Ya. pesan dari pastor paroki. Hah? Ditunda, Pak Suster. Padahal baru belajar. Iya, untuk tahun ini ditunda dulu. Kan tidak apa-apa. Belajar itu juga menambah pengetahuan dan juga wawasan. Aduh, suster. Ini bagaimana, suster? Sementara saya sudah jahit baju untuk si Gio buat dia komuni pertama, suster. Gak apa-apa toh Bu, baju itu kan masih bisa disimpan untuk tahun depan digunakan saat Gio menerima komuni pertama. Ya, mau gimana lagi, suster? Memang kondisi di daerah kita ini masih tidak memungkinkan. Ya. Bapak, Ibu, anak-anak, dengan ditundanya penerimaan komuni pertama untuk tahun ini, tidak berarti lalu Bapak, Ibu, anak-anak merasa putus asa, merasa sedih, merasa kecewa. Ingat kata pengkhotbah dalam kitab suci bahwa semua ada waktunya. Dan juga supaya persiapan Bapak, Ibu, anak-anak ke depan lebih baik dan lebih matang lagi. Oke? Oke, Siap, suster. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, teristimewa anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Kita telah menyaksikan adik Agatha yang begitu aktif memberikan banyak pertanyaan kepada kakak-kakaknya yang baru saja menyelesaikan pelajaran persiapan penerimaan komuni pertama secara online. Apa itu komuni, kenapa komuni pertama, apa yang diterima, dan seterusnya. Komuni berasal dari bahasa Latin yaitu communio, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi komuni. Artinya sama, yaitu persekutuan atau perkumpulan. Nah, dalam perayaan Ekaristi, setelah doa syukur agung, Bapa kami, umat beriman maju lalu menerima tubuh Kristus, yaitu hosti
yang sudah dikuduskan, dikonsakrir menjadi tubuh Kristus. Nah, dengan menerima tubuh Kristus itu, umat beriman dipersatukan menjadi satu persekutuan tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Nah, ini arti komuni. Lalu ketika seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya menerima tubuh dan darah Kristus, saat itulah disebut dengan komuni pertama. Dia untuk pertama kali menerima rahmat sakramen Ekaristi dalam bentuk komuni kudus. Dia dipersatukan dengan seluruh keluarga umat beriman yang lain, dengan seluruh gereja. Lalu apa syarat yang diperlukan bagi seseorang untuk bisa menerima komuni pertama? Syarat yang pertama tentu dia harus sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Syarat kedua adalah usia. Maksudnya apa? Usia yang sudah memungkinkan seseorang memahami dan menghayati siapa yang dia terima dalam komuni kudus itu. Nah, untuk itu penting sebelum menerima komuni pertama, seseorang dipersiapkan dalam pelajaran sehingga dia tahu persis apa yang dia terima dan akhirnya bisa menghayati dalam hidupnya. Kemudian syarat berikutnya adalah sebelum menerima komuni pertama, hendaklah seseorang menerima sakramen pengakuan dosa, supaya dia dibersihkan dari segala dosa dan pantas untuk menerima Kristus dalam hidupnya. Dan syarat yang terakhir adalah dia berpuasa dulu 1 jam sebelum menerima komuni, agar dirinya semakin pantas menerima Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur yang dibawa saat persembahan ke altar dikuduskan oleh imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Peristiwa ini disebut konsekrasi. Pada saat konsekrasi, imam mengulurkan tangannya ke atas roti dan anggur dalam piala, lalu imam mengucapkan kata-kata institusi, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lalu imam mengangkat piala dan mengatakan, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Tenangkanlah aku dengan melakukan ini. Nah, itu kata-kata institusi. Saat itulah Roh Kudus tercurah dan mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, ketika umat beriman menerima tubuh dan darah Kristus, yang mereka terima sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, walaupun rupanya masih sama, yaitu dalam rupa roti dan anggur. Tapi berkat kuasa Roh Kudus, melalui imam yang merayakan Ekaristi, roti dan anggur ini diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Tadi saya sudah mengatakan bahwa komuni berarti persekutuan atau persatuan. Ketika menerima komuni, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang mempersatukan kita sebagai umat beriman, sebagai anggota tubuh mistik Kristus, sebagai gereja. Dan memang ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus sebagai kepalanya dan gereja sebagai tubuhnya. Lalu bagaimana kita dipersatukan dengan gereja dan Kristus melalui komuni? Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa,
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, ini sabda Yesus. Dengan demikian, ketika kita menerima tubuh Kristus, kita bersatu dengan cinta Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya di kayu salib. Dan ketika kita menerima darah Kristus, kita bersatu dengan Dia yang sudah mencurahkan darahnya, lambang cintanya kepada kita. Pada umumnya, kita menerima komuni dalam satu rupa, yaitu dalam rupa roti. Sebenarnya dalam tradisi gereja kita, penerimaan komuni tidak hanya dalam satu rupa, bisa dengan dua rupa. Tetapi memang untuk kita di Indonesia ini kurang lazim. Apakah boleh, Pastor, menerima komuni dalam dua rupa, baik dalam rupa roti maupun dalam rupa anggur? Jadi menerima tubuh dan darah Kristus tentu boleh. Pedomannya bagaimana? Dalam PUMR atau Pedoman Umum Misale Romawi dijelaskan di situ bahwa dimungkinkan bagi umat beriman untuk menerima komuni dalam dua rupa, yaitu tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Caranya bagaimana? Ada dua cara yang umum dilakukan. Yang pertama, imam, diakon atau pelayan komuni biasa membawa cibori yang berisi tubuh Kristus dan piala yang berisi darah Kristus. Kemudian imam memberikan tubuh Kristus, lalu setelah diterima oleh umat beriman, imam lalu menyodorkan piala untuk diminum oleh umat tersebut. Itu cara pertama. Cara kedua adalah imam dan pelayan komuni yang lain membawa sibori dan piala. Imam lalu mengambil hosti kudus, lalu mencelupkannya ke dalam darah Kristus itu dan menyerahkannya kepada umat yang menerima dengan lidahnya. Itu cara yang digariskan dalam PUMR. Sangat tidak dianjurkan bagi para imam yang mengizinkan umat beriman untuk mencelupkan sendiri tubuh Kristus ke dalam darah Kristus. Karena apa? Karena bisa saja terjadi orang tersebut lalu tidak benar cara mencelupkannya, atau bisa jadi darah Kristus lalu tercecer karena kurang hati-hati. Oleh karena itu, hendaklah kita mengikuti pedoman yang sudah digariskan oleh kongregasi untuk ibadah suci.